Oke guys ya, jadi ini kita main sama tim RRQ guys ya. Di game sebelumnya itu Just No Limit dapet coklat guys ya. Ya ampun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arjuna Duente dari kelas Hukum Pajak H dan dari kelompok 4. Yang pada video kali ini saya, Afi dan Rai akan mempresentasikan materi tentang wajib pajak konten kreator. Namun sebelumnya saya akan memaparkan pengertian dari konten kreator itu sendiri. Konten kreator adalah seseorang yang memproses dan mendesain segala sesuatu dalam bentuk visual ataupun audio melalui media tayang yang dapat ditransmisikan kepada pihak lain melalui jaringan elektronik ataupun jaringan internet. Yang sederhananya, konten kreator adalah profesi membuat konten melalui platform digital. Konten dari hasil karya konten kreator itu sendiri dapat berupa video, tulisan, gambar, dan suara, atau gabungan dari kedua hasil karya konten kreator itu ataupun lebih. Jadi, konten kreator adalah seseorang yang mempertanggungjawabkan segala konten ataupun hasil karyanya yang ada di media, terkhusus media digital. Sebagai konten kreator tentunya memiliki penghasilan atas karya ataupun konten yang telah dibuatnya. Penghasilan sebagai konten kreator diperoleh dari pemberi kerja sebagai konten kreator pekerja tetap ataupun konten kreator pekerja bebas. Keduanya tentunya sama-sama memiliki kewajiban pajak penghasilan atau dikenai PPh pasal 21. Pengenaan PPh pasal 21 ini tentunya sudah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Selanjutnya berikut ada beberapa rumus dalam menghitung besaran pajak penghasilan konten kreator dari masing-masing status pekerjaannya berdasarkan ketentuan dari DJP. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas pemaparan yang telah dijelaskan oleh Arjuna pada kesempatan sebelumnya. Selanjutnya, izinkan saya Refatur Fadlur Rahman mempresentasikan tentang dasar perhitungan PPh orang pribadi. Dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi didasarkan pada pengurangan dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif progresif dalam PPh pasal 17 dan pengalian dengan tarif PPh final PP 23/2014. Berikut penjelasan dari komponen penentuan dasar perhitungan PPh orang pribadi sebagai wajib pajak konten kreator. Yang A, tarif progresif PPh pasal 17 ayat 1. Yang B, besar PTKP. Dan yang C, PPh final sesuai PP 23/2014. Yang pertama, tarif progresif PPh pasal 17 ayat 1. Sesuai pasal 17 ayat 1, huruf A, Undang-Undang PPh nomor 36/2008, tarif PPh orang pribadi pasal 21 adalah menggunakan tarif progresif yang akan dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Tarif progresif PPh orang pribadi ini adalah yang pertama, 5% untuk penghasilan kena pajak hingga 50 juta per tahun. Yang kedua, 15% untuk penghasilan kena pajak 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun. Yang ketiga, 25% untuk penghasilan kena pajak 250 juta sampai dengan 500 juta per tahun. Yang keempat, 30% untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta per tahun. Yang kedua, besar PTKP. Yang pertama, 54 juta per tahun, yaitu PTKP untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4,5 juta per tahun, yaitu untuk tambahan PTKP untuk wajib pajak yang menikah. Yang ketiga, 4,5 juta per tahun
yaitu tambahan PTKP untuk setiap keluarga saudara atau anak yang menjadi tanggungan. Yang keempat, 54 juta per tahun, yaitu PTKP untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan kepada Afi. Perkenalkan, nama saya Afi Sulana Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian C, PPh final sesuai PP nomor 23 tahun 2018. Mekanisme perhitungan PPh OP ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. WPOP ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam 1 tahun pajak. Perhitungan PPh OP ini tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga PPh yang bersifat final sesuai tarif dan ketentuan pada PP 23 tahun 2018, yakni tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset bruto. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penghitungan pajak penghasilan konten kreator. Di sini saya memberikan contoh PPh konten kreator sebagai pegawai tetap. Contoh kasusnya, Pak Klik sebagai konten kreator yang menjadi karyawan tetap di perusahaan AAA dengan menerima gaji tetap bulannya 10 juta rupiah. Sudah dipotong iuran pensiun, jaminan hari tua, dan tunjangan hari tua. Pak Klik masih lajang dan perusahaan memberikan tunjangan jabatan sebesar Rp500.000 per bulan. Maka penghitungan pajak penghasilannya sebagai konten kreator pegawai tetap adalah, langkah pertamanya adalah menghitung penghasilan brutonya. Penghasilan setahunnya dari 10 juta rupiah dikali 12 bulan, hasilnya 120 juta rupiah. Ditambah tunjangan jabatannya dikali 12, 500.000 dikali 12, hasilnya 6 juta, kemudian ditambah jadinya 126 juta, kemudian dikurangi penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 54 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya menjadi 72 juta. Maka PPh yang terutang adalah 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000, ditambah 15% kali 22 juta sama dengan 3.300.000. Maka PPh terutang dalam setahun adalah 5.800.000 rupiah, sehingga jika per bulannya dibagi 12 hasilnya menjadi 483.333.000 rupiah. Sekian penjelasan mengenai kewajiban pajak bagi konten kreator dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.